Pak Menteri izin, saya Irul, Pak Menteri dari Berita Satu. Dengan semangat ini mungkin jadi semangat buat senior untuk berkarya. Tapi kalau nggak salah tahun 2019 atau 2018 hal ini juga pernah terjadi. Salah satu produser KKDR sempat bikin bioskop di daerah Puncak. Sempat saya waktu itu datang ke sana untuk peresmian, tapi nggak lama bukanya karena alasannya mungkin nggak sesuai dengan kultur masyarakat, akhirnya bioskopnya ditutup. Nah, yang saya ingin tanyakan apakah nantinya ini bioskop yang dibuat ini ada lindungan hukum dari pemerintah sendiri untuk minimal tidak terjadi hal yang terjadi waktu KKDR waktu itu membuat. Terus yang kedua, Pak Menteri, terkait dengan kerjasama ini, apakah Menteri Kebudayaan sendiri akan membuka kerjasama dengan rumah-rumah produksi yang lain untuk bikin layar juga seperti ini? Ya, terima kasih. Saya kira kalau ini kan inisiatif ya dari pihak swasta, itu sangat penting. Kita ikut mendukung inisiatif-inisiatif yang saya kira strategis untuk memajukan kebudayaan, khususnya di bidang film ini. Tentu kita mencari solusi-solusi dari persoalan-persoalan yang ada ya. Salah satunya dari layar. Mungkin kalau pengalaman itu kita tidak tahu masalahnya di mana. Di situ kan ada COVID dan sebagainya. Sekarang ini iklim perfilman kita sedang bagus-bagusnya. Produksi film Indonesia juga sangat besar. Menurut lembaga sensor film, sekarang ini sudah 204 film sampai tahun 2024 ini, lebih tinggi dari yang dilakukan oleh sensor film terhadap film asing. Jadi udah lebih besar, baru pertama kali gitu ya. Artinya produksi film sampai 204. Nah, ada kekurangan layar, itu yang kita pahami. Karena ada kadang-kadang mungkin kalau terlalu didominasi oleh pihak-pihak tertentu, layar-layar film Indonesia juga terbatas. Nah, ini kan kita ingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi sineas untuk mendiseminasi karya-karyanya di berbagai daerah, terutama di kota-kota kabupaten ya, yang saya kira kekurangan. Mungkin di kota-kota besar tidak ada masalah, tapi di kota-kota kecil, di kota-kota kabupaten ini yang perlu ada afirmasi. Nah, disinilah peran semua pihak ya, multi stakeholder, salah satunya dari pihak swasta. Jadi kami sangat mendukung, dan tentu kalau ada persoalan-persoalan terkait hal-hal yang saya kira ini udah menjadi bagian dari hitungan, bahkan mereka pasti sudah hitung juga secara investasi, secara bisnis pun sudah dihitung ya. Jadi bisa sangat kondusif lah dengan iklim perfilman Indonesia yang sekarang sudah mencapai lebih dari 72 juta penonton kan begitu. Mungkin 80 juta penonton sebentar lagi. Terima kasih. Yang kedua, Pak, mungkin yang terkait tadi belum Apa tuh? terkait dengan apakah akan membuka kesempatan. Oh ya tentu dong, tentu dengan itu seluas-luasnya. Kita himbau justru kepada pihak-pihak swasta dan pihak-pihak lain ya, bahkan mungkin pemerintah provinsi, kabupaten atau yang mempunyai gedung-gedungnya agar juga bisa membuka ruang-ruang yang tersedia itu untuk pemutaran film. Ya, saya kira itu memang diharapkan oleh masyarakat itu. Silakan, mungkin Mas. Ada dua pertanyaan. Pertama, dan saya datang dari Harian Kompas. Sebenarnya selain kekurangan, sebenarnya salah satu problem kita itu adalah pemerataan. Ada ketimpangan antara Jawa dan Pulau Jawa. Bahkan kadang-kadang kita memberikan ironi ya, ketika teman-teman buat film di timur atau di sekitar Danau Toba, mereka yang ada di situ nggak bisa nonton. Nah, ini ada upaya lain tidak dari kementerian untuk mendorong itu supaya kita tidak berpusat di Pulau Jawa, tapi juga di Medan kita ke tempat-tempat lain. Pertanyaan kedua mungkin bisa ke Pak Menteri dan sekaligus ke Mas Abi ini soal pembajakan. Karena kadang-kadang kita melihat pembajakan itu hanya sekedar karyanya dicuri, padahal kalau kita mau melihat jangka panjang itu membunuh kreativitas. Karena kalau karya dibajak tidak dihargai, nah juga film kan juga ini jadi problem dalam ekosistem film kita juga sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Tata. Jadi kalau kita lihat memang ini menjadi satu pemikiran juga ya,
Dan tadi juga termasuk juga saya tanya, mudah-mudahan ke depan nih termasuk Sam Studios juga akan membuka di tempat-tempat lain. Jadi bukan hanya di Pulau Jawa, tapi juga di Labuan Bajo yang mereka sudah pikirkan, mungkin nanti ada di Sumatera atau di Sulawesi dan di berbagai tempat. Kita juga akan mendorong supaya di daerah-daerah itu, apalagi di Indonesia ini kan kalau satu udah berhasil nanti yang lain akan mengikuti gitu. Ada copycat gitu. Nah, nanti kalau ini akan ternyata diikuti, akan banyak investor juga di daerah lain. Itu yang kita harapkan, sehingga tumbuh ekosistem perfilman kita, termasuk penyediaan layarnya. Karena kalau produksi film kita ini juga banyak tapi layarnya yang tersedia sedikit, kan ini akan terjadi ketidaktimbangan. Termasuk juga persoalan pembajakan. Nanti ini saya kira PR sendiri ya, yang mungkin harus kita selesaikan dengan kementerian lembaga lain, terutama dengan Komdigi, Kementerian Kominfo dan Digital, kemudian persoalan haki dengan Kementerian Hukum. Ini hal-hal yang saya kira perlu kita dudukkan dengan mereka, bagaimana mencegah, terutama adalah mencegah pembajakan film yang pasti akan merugikan insan perfilman, terutama dari produser dan para aktornya sendiri dan sebagainya. Silakan Pak. Sudah diwakilkan. Sama. Oke, mungkin satu lagi ya, saya buka pertanyaan. Silakan Mas. Selamat pagi Pak Menteri, saya ada dari media publisher. Pertanyaan yang pertama saya sendiri. Ada mic-nya, maaf. Mungkin bisa dibantu. Yang pertama Pak Menteri, dari Kementerian Kebudayaan sendiri, apakah ada semacam target mau berapa jumlah layar di Indonesia? Misalnya tahun ini atau tahun depan targetnya berapa layar gitu. Yang kedua itu mungkin Pak Sonu bisa menjelaskan karakter sinemanya nanti bioskop ini akan seperti apa? Apakah akan seperti bioskop-bioskop yang sudah ada sekarang, atau kita tahu di perfilman Indonesia itu ada semacam isu film-film alternatif itu susah dapat layar gitu. Apakah bioskop ini akan mengakomodir jenis-jenis film lainnya seperti film pendek, dokumenter dan lainnya? Terima kasih. Jadi tadi yang pertama soal target ya. Soal target ini kita berharap sebenarnya idealnya itu di setiap kabupaten itu adalah layar bioskop yang memadai. Kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia sekarang ini 280 juta ya. Jadi 280 juta tapi hanya ada layar yang tersedia itu sangat terbatas. Ya, ada hitung-hitungan yang saya lupa angka-angkanya itu ya. Berapa sekarang? 1.400 layar untuk 280 juta penduduk. Jadi sangat kurang. Jadi kalau kita lihat saja potensi penonton film kita itu 10% saja itu udah 28 juta sendiri ya, yang bisa menonton berkali-kali dan seterusnya. Yang sekarang ini jumlah penonton kita kan tadi sudah sampai 72 juta. Jadi mungkin kita memerlukan ya, nanti kita hitung yang jelas ada seharusnya di setiap kabupaten kota itu bioskop ya, layar film yang bisa memutar film, tidak hanya di kota-kota besar provinsi atau di ibu kota provinsi saja, tapi di setiap kabupaten kota itu ada bioskop. Lebih banyak lebih bagus, karena saya kira ini juga secara ekonomi kan tentu akan adanya kompetisi pasti akan membuat keseimbangan harga. Dan saya dengar juga dari Pak Sono tadi, harganya pasti juga lebih bersaing, kompetitif, bisa dijangkau kira-kira oleh masyarakat. Silakan Pak Sono dijelaskan tambahannya tadi. Terkait dengan film alternatif tadi. Kalau sumber Sam Studio sebenarnya dibuka memang untuk itu Mas. Jadi memang kita itu mau semua film Indonesia yang sifatnya tadi film alternatif, film dokumenter. Tapi yang penting film itu harus film Indonesia, dibuat oleh orang Indonesia, dibuat oleh dan film itu harus berbahasa Indonesia. Sam Studio siap untuk nayangin itu.
Dan memang kita udah sebarluaskan ke para teman-teman di KFT maupun di PPFI maupun di Parvi bahwa Sam Studios itu terbuka, jadi apapun filmnya kita akan menayangkan asalkan of course sudah lulus sensor dulu. Terima kasih.